Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan dari Pangeran. Apa kabar kawan semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya serta dijauhkan dari bahaya apapun. Amin. Oke kan kawan, jadi kesempatan pada sore hari ini saya lagi berada di kebun timun lagi, yaitu di belakang rumah ya. Dan sekarang usia timun saya sudah memasuki usia 35 hari setelah tanam ya kan kawan. Ya agak sedikit telat ya, karena waktu awal tanam kena rendam hujan terus, jadi pertumbuhannya melambat. Dan kesempatan hari ini pun saya ingin melakukan ya, saya mau melakukan pemupukan yang ketiga, yaitu di masa mulai memasuki generatif ya kan kawan. Jadi kan kawan, ini yang saya pupuk generatif yaitu pohon yang sudah tinggi-tinggi saja ya, ataupun yang sudah mengeluarkan buah. Jadi saya putuskan untuk mengambil pupuk generatif ya, tapi belum full ya kan kawan. Jadi masih saya masukkan kandungan nitrogennya. Jadi kan kawan, pupuk generatif yang bagus itu yaitu apabila sudah berbuah ya, kita hilangkan kandungan nitrogennya. Supaya apa? Supaya nanti buahnya tidak rontok ataupun bakal apa ya kan kawan, bakal kuat ya kan kawan. Jadi apabila sudah mengeluarkan buah, yaitu fungsi utamanya yaitu untuk tidak menguatkan buah ataupun tidak rontok ya kan kawan. Itulah fungsinya, itu bagi saya kan kawan. Bagi saya apabila sudah mulai memasuki generatif yang benar-benar ya. Jadi ini saya karena masih ragu, jadi saya masukkan aja lah sedikit kandungan nitrogennya, karena sebagian pohon saya masih banyak yang masih pendek ya, dan sebagian juga sudah ada yang tinggi ya kan. Kita lihat sebelah sana. Dan alhamdulillah nih kan, setiap cabang dia mengeluarkan buah ya. Contohnya seperti ini. Ini buah ya kan kawan. Nah, jadi setiap cabang mengeluarkan buah, alhamdulillah. Ini cabang. Ini belum nampak, sangat kecil sekali ya calonnya. Jadi nanti setiap cabang yang tidak mengeluarkan buah akan saya pruning ataupun saya buang ya kan kawan, karena itu untuk menghabiskan nutrisi saja ya, nggak guna. Ini dia kan kawan. Jadi sebelum kita meracik ataupun mencampurkan pupuknya, kita seperti biasa ya, lihat dulu tanaman timun ini yang sekarang sudah berusia 35 hari. Pada umumnya biasanya 35 hari sudah mati ya kan kawan. Jadi saya ini telat, tapi nggak apa-apa lah, yang penting pohonnya sehat dan hidup ya kan kawan. Daripada kita nunggu mengharapkan yang cepat tapi pohonnya mati, sama aja ya. Dan alhamdulillah buahnya pun lumayan kan kawan. Seperti ini sudah mulai besar. Ini buahnya setiap ruas ada ya. Ini buahnya setiap ruas ada, mulai dari sini sampai ke atas buahnya ada kan kawan. Ini dia kan kawan, buahnya sudah mulai besar ya kan. Yaitu fungsinya kemarin saya buang apa namanya, itunya kan kawan, di masa pertama kali buah ataupun bunga itu saya buang ya kawan. Dan ini sebagian juga, banyak juga yang kena patok ayam ya kawan. Jadi sangat disayangkan ini seperti ini kena patok ayam ya, sangat disayangkan. Saya nggak berada di rumah, jadi nggak ada yang jaga ya kan kawan. Jadi kena patok. Ini dia kan kawan, saya ingin mengasih tahu ya. Jadi gunanya saya melihara per batang itu hanya 2 pohon, ataupun 2 buah, yaitu yang saya takutkan seperti ini kan kawan. Buram ya, bentar ya kawan. Seperti ini. Nah kan kawan nampak ya, seperti ini. Dia buahnya busuk ataupun mengkerut ya, mengkeriput ya makan. Ini karena saya telat ya, ini sudah cukup panjang kan kawan. Jadi nanti ini masih ada buahnya walaupun kena patok ayam kan kawan. Nah ini kena patok ayam. Jadi nanti di atas ini mau saya pruning aja, saya potong. Apabila ini nanti sudah panjang sedikit, ini mau saya potong. Contohnya seperti ini juga tunas air ya. Nah ini tunas air, ini nggak ada buah, ini ada buah, ini ada buah. Jadi atasnya sini nanti saya potong. Nah ini kawan, kan ada 2 buah ini. Nah ini saya yang pegang. Jadi atasnya sini saya potong. Jadi
agar untuk nutrisinya masuk ke buah ya, tidak ke batang yang lainnya. Oke kawan, sebelum sore kita langsung aja ya, kita racik pupuknya. Langsung ke sana kita. Nah ini dia kan kawan, jadi saya sudah di tempat pencampuran pupuknya ya. Oke langsung aja. Seperti biasa saya tidak ketinggalan dengan air kapur dolomit ya. Saya endapkan ini. Jadi itu endapannya. Jadi airnya saja yang saya pakai. Dan di sini saya sudah melarutkan TSP-nya ya kan kawan. Jadi dalam 1 kilo ini saya larutkan sekitar 1,5 liter sampai 2 liter ini ya kan kawan. Nah, jadi yang lebih jelasnya 5 gelas ataupun 6 gelas ini ya. Nah, jadi untuk saya apakan? Saya larutkan karena TSP ini susah larut ya. Itu sudah saya larutkan mulai dari tadi pagi kan kawan. Dan di sini saya memakai KSL dan ini ada ZA. Jadi saya tidak memakai pupuk 16-16 lagi. Jadi saya sudah ubah kandungannya. Tapi kan kawan kalau mau memakai itu nggak apa-apa ya, karena kandungannya sama. Tapi kenapa saya ubah? Karena saya ingin menaikkan kandungan dosisnya kan kawan. Karena ini ZA dosisnya 46% ya kan kawan. Seperti biasalah kan kawan. Jadi langsung aja dalam 10 liter air saya memakai kapurnya 2 gelas ataupun 3 gelas juga nggak apa-apa ya kan kawan, lebih banyak lebih bagus. Kemudian ini TSP-nya dalam 10 liter saya memakai 1 gelas yang sudah saya larutkan ya. Karena ini udah mulai masa generatif, jadi saya memakai 1 gelas penuh. Ini kurang sedikit. 1 gelas penuh. Kemudian saya memakai kandungan nitrogennya. Kalau di pupuk 16-16 kan saya memakainya penuh ya. Jadi di nitrogen ini di ZA saya hanya memakai kurang dari separuh ya kawan. Karena ini kandungannya 46%. Jadi saya mengurangin ini ya kawan. Jadi kurang dari separuh ya. Nah, karena ini gampang larut kan kawan, jadi langsung aja. Dan di sini saya sudah mulai memakai KCL ya. Ya walaupun dari awal sudah memakai KCL ya, yang dari NPK Mutiara itu kan kawan. Dan saya mulai memakainya sama seperti nitrogen ya, karena ini saya belum fokus untuk ke warna buah ataupun ke rasa ya, karena buahnya masih sangat kecil. Jadi saya memakainya sama seperti ZA-nya kan kawan, kurang dari separuh ataupun pas dia separuh juga nggak apa-apa. Contohnya seperti ini kan kawan. Nah ini kemudian saya masukkan, lalu kita aduk merata ya kan kawan. Kita aduk merata menggunakan kayu seperti ini. Dan apabila buah sudah besar ya kan kawan. Jadi apabila buah saya sudah besar, saya tidak lagi memakai kandungan nitrogen ya kawan, karena bisa mengakibatkan jamur pada daun ataupun kerontokan buah apabila dia kelebihan nitrogennya ya. Jadi saya putuskan untuk total tidak memakai kandungan nitrogen. Kalau kawan-kawan pun ingin memakainya, pakailah pupuk 16-16 ataupun Posca ya, itu kandungan nitrogennya sangat sedikit kan kawan, yaitu 15 dan 16. Jangan memakai ZA ataupun urea yang kandungan nitrogennya sangat tinggi. Oke cukup, langsung kita ke lahan ya. Oke kan kawan, jadi saya sudah di lahan ya kan kawan. Jadi ini pohonnya yang kemarin saya pruning ya kan kawan. Ini dia pohon yang saya pruning. Ini ada buahnya, saya hanya melihara 2 kan kawan. Jadi kan kawan, oh ya saya ingin memberitahu, jadi sebelum melakukan pemupukan usahakan tanahnya itu basah ataupun lembab ya kan kawan. Karena apabila dia tanahnya kering terus kawan-kawan langsung lakukan pemupukan, nanti pohonnya bisa stres ataupun akarnya itu kaget ya kan kawan, karena dia langsung menghisap nutrisinya dalam keadaan kering ya. Sebaiknya tanahnya itu dibasahkan dulu agar dia maksimal menyerap
pupuk ya. Oke, langsung aja. Jadi seperti biasa kan kawan, saya memakainya kira-kira 250 ml sampai 300 ml ya. Jadi setiap pemupukan saya bilang dari kemarin ya. Jadi setiap pemupukan itu dosisnya kita tambahkan kawan. Contohnya seperti ini. Ini saya memakai 300 ml ya kawan. Kita siramkan aja ke bawah. Seperti ini kan kawan. Kita siramkan ke bawah. Nah, segini. Sampai habis kita lakukan sampai selesai ya. Nah, begitu kan kawan. Jadi saya mencontohkannya hanya sedikit ya. Tidak mungkin saya contohkan seluruhnya, memakan waktu yang sangat lama ya kan. Intinya ya begitulah. Jadi kan kawan, tujuan video saya ini bukan untuk menggurui ya. Jadi ini saya berbagi tentang pengalaman apa yang saya buat ya kan kawan. Ya syukur-syukur bagus, jadi bisa diambil ataupun dihindari apa-apa saja yang tidak baik dari video saya kan kawan. Oke kan kawan, jadi sebelum gelap saya mau lanjut dulu. Jangan lupa di subscribe, di like ya, ataupun di komen-komen agar kita bisa sama-sama belajar untuk tanaman horti skala rumahan. Oke kan kawan, sampai di sini dulu. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya dan perkembangannya sampai panen tentang tanaman mentimun. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.